Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Pen. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara ngebuat sebuah format halaman page number yang biasanya ada di pojok kanan bawah, pojok kanan atas, tengah, kiri, bagian manapun, di dalam satu file. Iya, jadi nggak dipisah-pisah antara kata pengantar, terus cover, bab satu, bab 2, bab 3 itu gak kepisah. Jadi di dalam satu file, langsung di dalam satu file ini ya sebenarnya untuk mempermudah dalam proses pengeprintan menurut saya sih. Langsung aja tanpa memperpanjang waktu. Caranya tuh kita mulai dari teman-teman ini adalah cover. Ini cover. Jadi formatnya ada 3 cover, kata pengantar sama bab, bagian bab 1, bab 2, bab 3. Jadi nanti kita mau buat covernya ini kosong, gak ada page-nya, gak ada page numbernya. Di kata pengantarnya ini page numbernya formatnya itu Romawi I, II, III, ya itulah. Terus di bab 1 ini formatnya adalah Latin 1, 2, 3, 4, angka biasa. Oke, langsung aja. Ini lupa. Pertama-tama teman-teman ngebuka yang namanya page layout. Page layout ini berfungsi untuk layout dari halaman itu, ngedit layout dari halamannya. Terus pilih aja langsung, ini jangan lupa ini kursornya di kesini, diklik di sini, di angka terakhir atau di huruf terakhir pada page tersebut, page cover ya, ini dikasih break. Ini breaknya ini pilih yang next page. Fungsinya ini tuh kita misahin antara page 1 dan page 2 kebagi menjadi 2 section yang berbeda. Jadi bisa dilihat kayak gini. Di sini adalah page satunya menjadi section 1, sementara page 2-nya itu jadi section 2, dan section 2 ini tuh berlanjut sampai halaman terakhir. Tuh, section 2. Jadi ada 2 bagian yang terpisah sekarang ya, ini cover sebagai section 1 dan kata pengantar sampai daftar pustaka sebagai section 2. Itu langkah awalnya. Udah itu kita selanjutnya adalah misahin section 2 jadi ada 2 section lagi ya, ini section 2 dan section 3. Fungsinya adalah merubah atau membagi page numbernya itu biar ada dua format ya, ini format Romawi di pada kata pengantar dan format Latin di pada page bab 1, bab 2, bab 3. Sama, buka page layout pada section yang kedua yang paling terakhir ya, ini kalau di sini paling terakhirnya daftar isi. Jadi kita break di sini. Paling terakhir kita break di sini. Sama. Pilih yang next page. Nah, kalau kita lihat sekarang, nah jadi ada 3 section. Yang pertama adalah section 1 untuk cover, section 1 untuk cover. Terus yang kedua adalah section 2 untuk kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar diagram, daftar apapun itu, daftar gambar yang memerlukan page number berupa format Romawi berada di section 2, dan page number yang memerlukan format Latin berada di section 3. Ya, ini bab 1, bab 2, bab 3 dan sampai daftar pustaka. Ini tinggal dikatasin aja. Kebetulan ini yang punya file dia nggak pakai page break, jadi ya gini resikonya, dia bakal ngapus sampai terakhir. Ya udah terakhir kayaknya. Oh ya udah terakhir. Ini udah yang terakhir.
Dah, ini udah yang paling atas, ini terpantar belum. Dah, selanjutnya gampang banget teman-teman, simple banget. Ini udah paling gampang udah. Yang penting yang harus diingat, teman-teman harus ingat itu adalah teman-teman berhasil ngebagi file tersebut menjadi 3 section. Ya, ini section 1 untuk cover, section 2 untuk format penulisan page number berupa Romawi. Terus yang section 3 ini berupa format untuk page number berupa format Latin, page number Latin. Ini langsung aja karena kan kalau kita insert page number format I, pilih I, start at 1, oke. Terus pilih, terserah ini mau di bottom of page, mau di top of page, atau mau di apa, terserah. Posisinya terserah, disesuaikan sama ketentuan-ketentuan penulisan yang berlaku pada yang sudah ditunjukkan. Nah jadi ntar kayak gini tuh, nggak beraturan gini. Nah, udah ini kan section 1 ya. Nah ini di section 2 ini link to previousnya dihapus. Nah, dihapus, diklik ya. Terus pada ini page numbernya formatnya dirubah menjadi Romawi. Ini di section 2 ya, yang di kata pengantar, yang di daftar isi, yang isinya tuh ada section 2 tuh ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain-lain. Kalau yang berhubungan dengan bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka dan lain-lain itu ada di section 3. Lanjut, nah dia bakal berubah jadi 1. Karena kita udah ngapus link to previous, jadi ada 2 section. Jadi ini section 1, section 2 kita udah hapus. Dia bakal menjadi nggak ngelink ke angkanya, itu nggak ngelanjutin dari cover kalau kita ilangin link to previous. Sementara kalau kita nggak ilangin link to previous, dia bakal ngelanjutin. Nah tuh, do you want to let this header further connect to the previous section? Nah dia bakal ngelanjutin jadi dengan sesuai yang sebelumnya ya. Ini angka pada cover ini 1. Nah sementara cover ini kan nggak pakai ya, dia nggak pakai. Ini kita bisa remove aja page number, hilang. Nah yang ini tetap, kebanyakan kan ribetnya di situ. Yang ini nggak bisa hilang. Kalau kita hapus pakai backspace, semuanya hilang page number. Nah caranya gitu. Nah lanjutnya adalah page number untuk ini. Ini karena dia nge-link to previous, ya, lihat. No, link to previous artinya tersambung dengan sebelumnya, page sebelumnya. Ya ini kan 1, 2. Ya, 1, 2. Dia ini 3 selanjutnya, bener dong, 3. Sementara kalau kita ilangin link to previous, terus kita ganti page number, format page number ke start at once, dah. Udah. Jadi ini ada 3 section. Ini gak ada yang cover gak ada halamannya. Yang bagian kata pengantar, daftar isi, terus dan lainnya itu ada halamannya tapi berupa format Romawi. Terus selanjutnya ada section 3 yang formatnya itu adalah format Latin, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai daftar pustaka 21 halaman tuh. Jadi gitu aja, simple aja sih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa teman-teman untuk nge-like, komen, dan share, tentu share dan subscribe. Yang paling penting teman-teman jangan lupa di subscribe. Dan mungkin itu aja video tutorial yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa di save filenya. Nanti kalau udah susah-susah lupa di save filenya ya, jadi ribet lagi.
Sampai jumpa. Wajab.